Halo guys, welcome to YouTube channel Hikmah Priyani. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan dapatkan notifikasi lainnya. Nah, pada bab 2 ini kita membahas tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan su'abul atau cabang iman. Yang pertama, definisi iman. Apa itu definisi iman? Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idza akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim zurriyatahum wa azhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya Irman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersangkal, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Pilar-pilar keimanan terdiri dari 6 perkara yang biasa kita kenal dengan rukun iman, yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Apa saja rukun iman itu? Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Yang kelima, meyakini akan adanya hari akhir. Yang keenam, mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pilar iman sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Selanjutnya, definisi su'abul iman. Ada yang tahu apa su'abul iman itu? Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qaimut Ruhyan Al-Manzumati Su'abul al-Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar seperti memiliki beberapa bagian unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan
oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itu yang disebut dengan syu'abul iman. Adapun dalil naqli tentang syu'abul iman yaitu sebagai berikut. Amalan-amalan yang merupakan cabang dari iman sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aymanu bid'u wa sab'una aw bid'u wa situ su'batan wa afdaluha qaula la ilaha illallah wa adnaha imatatu azza anit tariqo wal haya'u sa'batu minal iman. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77, lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah SAW yang terkait dengan cabang-cabang iman adalah sebagai berikut. Dari Anas radhiyallahu anhu dan dari Nabi SAW beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa ia memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selainnya. Mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis Bukhari Muslim. Terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman, antara lain yang pertama, Imam Baihaqi radhiyallahu anha yang menuliskan kitab Syu'abul Iman. Yang kedua, Abu Abdillah Halmi radhiyallahu anha dalam kitab Fawadul Minhaj. Yang ketiga, Syekh Abdul Jalili radhiyallahu anha dalam kitab Syu'abul Iman. Yang keempat, Imam Abu Hatim radhiyallahu anha dalam kitab Wasful Iman Wasubahu. Para ahli hadis ini menjelaskan 77 cabang keimanan menjadi 3 kategori atau golongan berdasarkan pada hadis Ibnu Majah yang berbunyi An Ali ibni Thalib radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil azqani. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan kata lain, dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah. Apa saja? Yang pertama, ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua, ikrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Adapun pembagian 77 cabang keimanan berdasarkan pengelompokan adalah yang pertama, cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Yang ketiga, cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Nah, sebenarnya masih banyak lagi cabang-cabang iman, namun yang saya sebutkan adalah salah satu contohnya.
Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati ada 30. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan itu ada 7. Dan cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan ada 40. Berikutnya tanda-tanda orang beriman. Adapun tanda-tanda orang yang beriman diantaranya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Yang keempat, menafkahkan sebagai rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Yang keenam, memelihara amalan dan menepati janji. Yang ketujuh, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan perilaku moral dan penggeраkan norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Hal ini juga berlaku untuk seorang mukmin yang dihadapi 5 ujian. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anha yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian, yaitu mukmin yang menghasutnya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, nafsu yang menentangnya, dan setan yang menyesatkannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Menurut Abu Bakar bin La'al, berdasarkan hadis tersebut setidaknya ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini. Apa saja? Yang pertama, mukmin yang saling mendengki. Yang kedua, kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Yang ketiga, orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Yang keempat, tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Yang kelima, godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Berikut ini beberapa hikmah dan manfaat serta pengaruh iman kepada kehidupan manusia. Yang pertama, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Yang ketiga, iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Yang keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Yang keenam, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Yang ketujuh, iman mendatangkan keberuntungan. Dan yang kedelapan, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani.